Ya, kita nomor 1 ya, jika makna asalnya kata kerja, keluarga asrama cenderung menyebabkan pihak lain melakukannya, betul ya? Karena kan Mhm. asrama ini harus, berefek kepada orang lain. Keluarga alama cenderung bermakna saling interaksi, salah, karena tidak ada alif, yang saling interaksi itu harus ada alif. Contoh ta'arofa, jahada, itu interaksi. Terus, 3 Kak. Keluarga inqalaba bermakna meminta, salah ya, inqalaba itu tidak punya pasif, terkena pada dirinya sendiri. Terus 4, mubtada berfungsi untuk memberikan informasi tentang khobar. Salah, khobar harusnya. Mubtada itu apa fungsinya? Apa fungsi mubtada? Membuat Menimbulkan rasa penasaran. penasaran. Menimbulkan rasa penasaran mubtada itu. Oke, nomor 5, lanjut Kak. Muta'alliq bil khobar tidak harus selalu ada dalam jumlah ismiyah, betul. Karena yang harus ada hanya mubtada. Fi'il aktif mempunyai fa'il dan fi'il pasif mempunyai naibul fa'il, betul. Terus fa'il luar harus berbilangan sama dengan fi'ilnya. Ya, fa'il luar harus berbilang enggak, salah. Yang harus sama adalah apanya? Ayo, kalau Gender. salah yang harus sama adalah Gender. 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 Benar, harus sama gendernya ya. Maf'ul bihi menjawab pertanyaan apa dan kepada siapa, betul. Lanjut Kak, bawahnya Kak. Bawahin lagi. Enggak begitu terlihat. Maaf, kayaknya 8-nya belum deh. Oh, enggak sama itu ya. Maf'ul bisa berupa folder atau kantong berisi jumlah ismiyah. Ya, betul. Kan bisa ya. Jadi bukan dia doang. Muta'alliq bil khobar bisa berupa folder atau kantong berisi jumlah fi'liyah. Salah. Terus 11, mana yang bingung yang mana? Kak, kayaknya diperbesar. Nah, dah. Yakfuruna bi ayatillahi. Yakfuruna ini fi'il fa'il, bi ayatillahi maf'ulnya ya. Dan maf'ulnya bukan kantong. Oke, betul. Ini betul deh. Wallahu yuhibbul mutahhirin itu ya. Wallahu yuhibbul mutahhirina. Nah, di sini ada kantong khobarnya. Kantong khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Ya, benar ini jawabannya. Oke, kalau ada yang nggak paham, minta diurai bilang ya. Liyaquman nasu bil qisti. Ini jumlah fi'liyah doang, nggak ada jumlah ismiyahnya. Betul, ini jawabannya. Lanjut. Watilka hududullahi. Yang tadi Ustazah, Apa? yang liyakuma tadi. Oh, liyaquman, diulang lagi Kak. Liyakum. Liyaquman nasu itu yaquma itu fi'il, nasunya fa'ilnya, birkistinya maf'ul. Oh Biasa iya, iya. itu. Iya. Itu Heeh. artinya apa Ustazah? Liyaquma agar itu supaya linya di situ bukan harf jar tapi ada wat nasab supaya manusia menegakkan keadilan. Hmm. Liyaquma nasu bil qisti. Terus lanjut. Watilka hududullahi ini mubtada dan khobar saja. Khobarnya tidak membentuk apa namanya? Tidak membentuk kantong karena dia fragmen ya hududullahi. Terus yashhadu innal munafiqina lakadzibun ini maf'ulnya membentuk kantong. Kantongnya berupa jumlah ismiyah. Nah, ini kenapa salah Kakak? Kita lihat. Mubtada yashhadu dia fi'il wa fa'il. Innal munafiqina lakadzibun ini adalah maf'ul. Semuanya maf'ul ya. Innal munafiqina mubtada, lakadzibuna khobar. Nggak ada muta'alliqnya, Kak. Lah kenapa kok salah ini? Oh itu double ngekliknya. Mana yang double? Ya, Bu, Oh, Ustazah, bingung yang di akhir ini apa?
Oh, ini Iya, Kakak, iya. ini harusnya nggak usah, ini ya Hmm. punyanya Lakadzibun, harusnya ya syahdu doang Kak yang diklik. Keklik Iya. juga ini ya. Heeh. Oke, lanjut Kak. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Ini awliyaukum nggak, bukan kantong dia ya, dia fragmen biasa. Nahnu mubtada awliyaukum khabar fil hayatid dunya muta'alliq bil khabar ini biasa. Ah ya benar ini. Dilihat dulu. Kalau ada yang nggak paham langsung di skip ya. Maksudnya langsung bilang ya. Apa ya? Wanabihum itu ya. Wanabihum annal ma'a qismatun bainahum. Wanabihum itu adalah fi'il wa fa'il wa maf'ul. Annal ma'a qismatun bainahum juga maf'ul. Maf'ulnya dia berupa kantong yang maf'ul keduanya. Maf'ul keduanya berupa kantong. Annal ma'a itu adalah mubtada, qismatun adalah khabarnya, dan bainahumnya adalah muta'alliq bil khabar. Ya benar ini, ya udah benar. Yang salah yang mana? Yang punyanya yang salah, yang nomor berapa nanti dikasih tahu. Jadi bisa dibahas. Indahu ajrun azimun. Ini biasa ya. Muta'alliq bil khabar dan mubtada ini ya betul, nggak ada yang salah. Ini. Antum bihadiyatikum tafrahun. Ini biasa aja. Nah, ini salah saya nih Ustazah. Salah. Kantong khobar kan ini. Antum bihadiyatikum tafrahun. Enggak, bukan kantong khobar dia. Khobar biasa. Kantong khobar Ustazah. Soalnya kalau itu MBK itu salah itu. Jadi saya ngiranya ini kantong khobar. Ntar dulu deh. Kalian berbahagia dengan hadiah kalian gitu. Berbahagia. Oh ya, mungkin kantong khobar. Karena kalau cuman berbahagia, berbahagia apa maksudnya gitu kan ya. Ya, berarti antum mubtada bihadiyatikum tafrahun itu adalah oh, entar. Enggak, bener ini. Enggak, bihadiyatikum dia muta'alliq bil khobar. Tafrahunnya adalah kantong khobar. Fi'il wa fa'il. Hati-hati. Nah, Tapi kok itu ini salah, jawabannya. Ustazah? Itu jawabanku Jawab. salah, Ustazah. Nol. Kok itu salah? Mana? Nol. Yang MBK-nya bihadiyatikum. Oh iya ini ya. Oh ya berarti kantong khobar juga. Berarti kantong khobarnya. Jadi Oh, Jawabannya jadi salah. bihadiyatikum. ini ya paham gini. Nah, Mubtada bihadiyatikum tafrahun kantong khobar. Kantong khobarnya bihadiyatikum maf'ul tafrahuna fi'il wa fa'il gitu. Hmm. Gimana? Ini kantong Nih, khobar, bihadiyatikum nih. khobar, dan dia juga maf'ul gitu ya Ustazah ya? Maf'ulnya di tengah Siap. berarti? Iya. Jadi ini Oh. antum sudah benar mubtada bihadiyatikum tafrahun ini khobar kantong khobar kan. Kantong khobarnya bukan berupa jumlah ismiyah tapi dia jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyahnya tafrahun fi'il wa fa'il bihadiyatikumnya maf'ul Oh, ya bingung di sini. gitu. Kan kalau seandainya ini adalah jumlah ismiyah, mana itunya? Mana apa namanya isim rofaknya? Mubtada'nya mana? Nggak ada kan mubtada'nya? Iya ya, nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Dan muta'alliq bil khobar, kalau dia di depan itu nggak pengaruh, nggak apa-apa. Boleh di depan gitu. Ada yang jawabannya seperti ini benar? Jadi ini 1, 2, 3. Ini enggak ya, ini enggak. kayaknya pada kejebak di sini memang Ustazah. Iya, pada Kantong di sini. khobar. Kantong khobar ya, iya. Padahal sebenarnya kalian berbahagia. Berbahagia apa? Maksudnya masih janggal ya. Berbahagia dengan hadiah kalian. Oke. Yang berbahagia itu tafrahuna itu ya Ustazah ya? Ya, Tafrahuna. tafrahuna, kalian Kalian berbahagia. berbahagia. Oh.
Pokoknya ngelihat itu lihat ini ya. Kalau ada fiil, ini berarti adalah jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Mungkin ini sengaja dikecohkan, dikira nanti jumlah ismiyah. Oh iya. Saya persis kayak gitu jawabannya. Benar? Salah. Kayak punya Kak Oh, Iya, yang sama saya kayak juga Kak benar. ini, sama. Kak Nyimas. Ada yang benar nggak di nomor ini, 19? Salah semua? Salah. Kak Arafah, benar nggak? Enggak ingat lagi, susah kayaknya salah juga. Oh, salah juga. Oh, ya wis, berarti benar kata Kak ini terkecoh di situ. Yang Yuk, lanjut. Saya hapus kayaknya pas dulu. latihan belum pernah yang kayak gitu modelnya. Belum pernah. Oh, Kalau di catatan saya ada Oh ya, hati-hati menentukan kantong khobar gitu. Udah tak kasih tanda seru 3 ini. Cuma ternyata masih kepleset. enggak yang model maf'ulnya di depan gitu kayaknya belum Oh, model maf'ul di pernah depan. latihannya. Iya, ada maf'ul dulu terus yang baru ininya apa? Jumlah fi'liyahnya ya. yang yauma. Cuman memang kalau semua latihan ya tidak semuanya harus ada ya. Tapi sudah diwanti-wanti, pokoknya kalau mubtada itu ada khobar itu adalah jawaban dari mubtada. Kalau khobarnya dia belum apa namanya? Jawabannya belum memuaskan, tarik khobarnya sampai lebih panjang gitu. Nah, itu Berarti udah tadi catatannya. tafrahun dia belum memuaskan tuh. Dan kita lupanya si tafrohun itu nggak mungkin kalau seandainya dia khobar saja sendirian berupa jumlah fi'liyah yang tidak punya maf'ul kayak gitu. Itu yang kita lupa tuh. Hmm. Jadi ntar dulu naik lagi Kak bentar Kak ke yang tadi Kak. 19. Yang 18 Kak. Belum terlalu ada. Oh ini ya, 19. 19 ya, afwan. Ya, ini gini ya. Jadi triknya kalau ini antumnya mubtada, tafrahunnya adalah khobar, dan khobarnya berupa jumlah fi'liyah, biasanya jumlah fi'liyahnya itu dia akan lengkap komponennya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Nggak mungkin nanti hadiyatikumnya ini adalah muta'alliq bil khobar. Beda kalau si tafrahunnya adalah isim. Bisa hadiyatikumnya ini muta'alliq bil khobar. Kebanyakan kita latihannya itu tafrohunnya itu isim ya. Iya. Maksudnya nggak indahu ini innallah apa wallahu ala kulli syai'in qadirun. Semuanya kan isim. Sehingga qadirunnya itu sehingga ala kulli syai'innya itu bisa masuk sebagai muta'alliq bil khobar. Qadirunnya adalah khobar. Kayak gitu. Yuk lanjut. 20. Nah, ini salah lagi. Cobain kita lihat. Zuyyina lahum su'u a'malihim. Zuyyina lahum su'u a'malihim. Itu zuyyina dia fi'il. Su'u a'malihim dia fa'il. Lahum ya maf'ul. Fi'il. Kakak salah di fa'ilnya. Fa'ilnya harusnya su'u. Terkecoh, Ustazah terkecoh itu sukunya. Harusnya su'u. Su'u a'malihim. Oke ya. Kalau ini paham ya? Nggak ada yang aneh? Bentar, Ustazah, saya salah Nah, juga nih. wow. Sini. Lahumnya itu maf'ul ya Ustazah berarti ya? Maf'ul. Kalau nyari maf'ul mah rada gampang. Yang susah itu kantong khobar. Yang suka mengecoh itu. Itu fa'ilnya apa Ustazah? Su'u a'malihim. Su'u ini dia Su'u. mudhaf, ngikat a'malihimnya. Mudhafun ilaih. Jadi Berarti su'u fa'ilnya semuanya. a'malihim. Naibul fa'il ya dia ya. Lebih tepatnya dia naibul fa'il. Saya salah juga nih. Su'u atau sampai a'malihim? Su'u. Su'u a'malihim. Semuanya. Karena kan dia kan idhofah.
Berarti Oh, NBF-nya naibul fa'ilnya su'u amalihim. Iya. oh itu yang bingungnya. Harusnya ini su'u a'malihim kan Oh, naibul dulu kan fa'il. sering dijelaskan pokoknya kalau seandainya dia itu masih punya ikatan, tarik ikatannya itu sampai dia putus. Kalau komponen, saya selalu bilang kalau komponen jangan lupa ikatannya itu harus sampai putus, sampai mana dia. Oke, udah lanjut. Nah, ini benar, alhamdulillah. Fa'lamu annallaha maulakum. Ini biasa ya, berarti ini kantong maf'ul. Kantong maf'ulnya berupa jumlah jumlah ismiyah. Fi'il fa'il ya itu udah. Dilihat tuh jangan diperhatikan dulu yang salah, mungkin ada yang salah, nggak ada. Nggak ada ya, yuk lanjut. Itu nggak ditanyain itu, kenapa kok maula kok bisa khobar. Ayo sekarang saya mau tanya. Kenapa kok maula kok bisa khobar? Padahal kan khobar itu harusnya isim rofa. Itu maula itu rofa kah? Ayo. Dia Non berarti fleksibel. Non fleksibel ya. kira-kira ada. Dia non fleksibel ya, hati-hati ya, dia non fleksibel ya. Oke, lanjut. Nah, ini hati-hati ini. Yang menjadi naibul fa'ilnya adalah hubus syahawati. Zunyina fi'il hubus syahawati. Naibul fa'il linnasinya adalah maf'ul. Ini Salah pasti juga. contohnya di ini fa'il aja nih Kak Nyimas terkecohnya. Iya, Ustazah. Harusnya hubu Terkecoh. ya. Iya. Pokoknya ingat aja kalau ada isim rofa setelah fi'ilnya dan fi'ilnya dia berdomir huwa atau hiya berarti dia adalah fa'il luar atau naibul fa'il luar. Nah, ini Berarti Ustazah apa namanya? Fa'il ataupun naibul fa'il itu boleh kata benda itu sudah. Loh, memang kata benda kan isim. Bukan apakah apa pelaku itu bukannya kayak orang itu sudah. Oh iya enggak, yang penting isim. Isimnya mau isim orang hidup atau benda mati boleh atau pokoknya isim kan isim itu tuh kan bisa pokoknya selain fiil dan harf isim itu. Jadi nggak harus orang saja. Jadi bisa benda, yang penting dia isim rofa. Pahami konsepnya, hati-hati. Yang penting dia isim rofa. Iya, iya. Oke, lanjut. Gimnas. Ini salah. Nah, ini sama. Ini kan Tosharun, dia kan fiil kan? Dia fiil, berarti nanti ini menjadi kantong khobarnya. Anakum dia mubtada, ilaihi Tosharun, ini adalah kantong khobar. Kantong khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Tosharun fi'il wa fa'il, ilaihinya maf'ul. Ayo, monggo dilihat dulu. Anakum dia mubtada, saya tak giniin lagi. Anakum ini sudah benar mubtada, ilaihi tuhsyarun dia kantong khobar. Ilaihi tuhsyarun ini enggak ada ya. Ini enggak ada. Ilaihi tuhsyarunnya fi'il wa fa'il, ilaihinya maf'ul. Nah, kayak gitu harusnya. Artinya berarti anakum Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepadanya. Oh iya iya itu karena maf'ulnya di depan itu. Yuk lanjut Kak. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun.
Nah, ini kantong kantong khobar ya, kantong khobarnya la yu'minun. Walakin aksarun nasi mubtada'nya. Nah, ini udah benar ini. La yu'minun kantong khobar. Fi'il wa fa'il udah betul. Lah, kok ini kenapa khobar doang, Kak? Harusnya kantong khobar dia. Kan nggak ada pilihan kata khobar, Ustazah. Oh iya ya, iya ya, kata-katanya kan nggak ada kantong khobar ya, jadi khobar ya bener. Yang penting diurai bawahnya ya. Iya ya bener, diurai bawahnya ya betul. Mm-mm. Nah, dari tadi kok nggak nyadar. Oke, ada lagi yang bingung? Yang lainnya? Nggak ada? Insya Allah nggak. Lanjut. Satu lagi ya ini ya. Inna dzalika. Nah, kalau yang ini yasirun. Lihat di sini yasirun. Yasirun di sini adalah isim. Sehingga dia bisa menjadi khobar doang. Inna dzalika mubtada 'ala Allahi muta'alliq bil khobar. Yasirun dia adalah khobarnya. Karena ini adalah isim. Kalau isim di sininya muta'alliq bil khobarnya nggak apa-apa. Gitu. Udah selesai. Udah ya, 25 doang ya? Sedikit ini mah tenang. Alhamdulillah. Sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Yuk, ganti Kak. Sekarang masuk ke unit 4. Oke, sekarang bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bisolihin. Oke, di unit 4 kalian sudah harus mempunyai ini hafalan kosakata. Di unit 4 ini sudah mulai mencoba untuk menerjemahkan dari Indonesia ke Arab, Arab ke Indonesia. Oke, mau record sebentar. Saya kurang host dulu. Record. Udah Kak. Coba lagi nanti saya approve. Belum. Ini Kak Nyimas siapa atau siapa yang ngerekam? Oke. Oke, nanti di Recording in unit 4 progress. ini wajib sudah punya kosakata. Kalian sudah ada kan apa namanya kamus Al-Ma'ani? Udah semuanya download di handphonenya? Sudah. Udah ya, udah download di Al-Ma'ani atau yang waktu itu pernah Kak Aini sarankan apa Kak Aini? Lupa saya. Sampai Kak Aini. Oh, yang Quran Sorof bukan apa? Sirajul Munir. Sirajul Munir, ini ya Sirajul Munir. Oke, itu. Gitu. Oke, yuk kita coba. Kita coba latihan menjodohkan kosakata. Ini nggak usah menjodohkan karena kita nggak pakai Google Form. Kita langsung saya minta dua, satu orang dua. Yang mana yang dipahami. Oke, insya Allah ini masih gampang ini. Jangan lupa diterjemahkan dahulu, habis itu nanti kita coba menghafalkan. Dan hafalkannya ini tunggal, ini jamaknya. Ini tunggal, ini jamak. Oke, yuk kita coba dulu dari Kak Arofa. Mana yang Kak Arofa tahu artinya? Silakan dipilih. Dua aja. 1, 2 atau? Terserah, nomornya terserah Kak Arofa yang tahu yang mana. Maksudnya 2 nomor saja? Iya, pilihnya 2 nomor. Nomor 1 sama nomor 2 boleh? Ya boleh, sok. Apa nomor 1? 1 ayah. Ayah. Oke. Ini bisa ayah, ini bisa apa? Abaun, ini apa? Bap, ayah. Ayah Aba itu bisa jadi nenek moyang. nenek moyang.
abaihim. Nanti biasanya tuh kan abaihim, leluhur-leluhur mereka, nenek moyang mereka, kayak gitu biasanya. Terus nomor 2, Ummun ibu. ibu, ummahatun. Jangan lupa ya, ini jamaknya ya, abaun ummahatun. Oke, lanjut ke Kak ini. Yang mana? 34. 3 itu laki-laki, 4 perempuan, Ustazah. Oke, sahih. 3 laki-laki, 4 perempuan. Hati-hati ya. Ini rojulun, rijalun, bukan rijlun. Ya, Ya, hati-hati. Rijlun apa rijlun? Oke. Laki. Kaki, iya. Biasanya suka kayak gitu, rijlun, rijlun. Bukan ya, hati-hati ya. Silakan Kak Nimas. Boleh pilih Kak. Paham aja. 78 kayaknya, tapi lupa Oke, Ustazah. 78 boleh. Bintun anak perempuan, Anak perempuan, ibnun abnaun itu anak laki-laki. anak laki-laki. Oke. Sering ngedenger kan ma'had banat, ma'had perempuan. Ma'had terus ma'had apa satunya? Ada ma'had banat, ada ma'had Banin biasanya, Ustazah. banin. Kenapa kok banin bukan banun? Ayo, saya tanya. Kenapa kok ma'had banin bukan ma'had banun? Apa? Ayo, Ini kenapa? idhofah kan? Karena idhofah sahih. Banin itu adalah mudhofun ilaihnya. Sehingga mudhof ilaih itu harus jar. Makanya banin, bukan banun. Kayak gitu ya. Paham ya? Ma'had banun Enggak, itu nggak cocok. enggak paham, Ustazah. Oh, nggak paham? Oke, Kenapa lanjut. yang banatun itu kenapa banatun? Banat kan kalau dia kan jarnya kan tetap juga banat, tinggal banatin. Ya. Tetap kan kalau dimatiin kan banat bacanya. Bedanya tintun doang, tapi pengucapannya banat gitu ya. Tetap kan bacanya banat kan. Tapi kalau yang laki-laki dia kan berubah total, banuna. Ini rofa, tapi begitu jar banina, berubah total kan? Pembacaannya kan berubah total kan? Nah, ma'had pesantrennya laki-laki, pesantrennya perempuan, kayak gitu. Jadi ma'hadu banina, kayak gitu. Ma'hadu banuna itu salah, kalau ma'hadu banuna itu salah. Tapi ma'hadu banatin, atau kalau kita nggak pakai tinnya banat tetap. Oke, jadi paham ya sekarang ya. Pokoknya sekarang ngelihat yang tersebar di antara kita, langsung masukkan ke aturannya tata bahasa Arab. Nanti ketahuan, oh ternyata, dan banyak banget di Indonesia ini semuanya pakai istilah bahasa Arab. Itu sekarang apa namanya bukunya Imam Al-Ghazali yang terkenal itu apa namanya? Aduh, apa ya? Apa ya bukunya? Riyadus Sholihin, bukan? Ihya Ulumul. Oh iya, Ulumuddin. Nah, itu benar nggak? Ihya Ulumuddin, benar nggak itu? Ayo yang lainnya mikir. Ihya Ulumuddin, benar nggak? Nggak boleh nanya AI loh ya. Ayo benar nggak? Ayo cobain. Ihya Ulumuddin itu ada berapa kata? Harusnya Ulumiddin ya, Ustazah. Harusnya Ulumuddin. Karena dia kan idhofah serial kan? Dia idhofah serial. Jadi harusnya Ihya Ulumiddini, harusnya seperti itu. Tapi karena kita sudah terbiasa, jadi Ihya Ulumuddin, padahal itu salah. Kayak gitu. Oke? Yuk, lanjut. Kak Nima sudah. Buren, monggo. 9, 10, Mhm. uhtun, akhwatun, saudara perempuan, akhun, ikhwanun,
saudara laki-laki. Lihat, ikhwanun atau ikhwah. Ikhwah, kita biasanya seringnya pakainya yang ini. Ikhwah itu saudara. Ikhwanun saudara juga sama. Terus lihat akhwat, bukan akhwat, tapi akhwat. Pokoknya ada fathahnya. Akhwat. Kalau akhwat apa Ustazah? Kan pada seringnya nyebutnya akhwat. Ya karena sama kayak Ihya Ulumuddin tadi, Bu. Karena Biasa. sudah terbiasa wis enaknya kayak gitu. Jadi nggak enak. Akhwat gitu kan, jadi asal nggak enak akhwat gitu beres. Kayak gitu. Oke. Terakhir berarti Kak Wilfa. Sisanya Kak Wilfa 56. Nggak tahu saya Ustazah. Zuriatu itu keluarga, keturunan apa? Keturunan. Dzurriyyah ini keturunan. Yang Kalau zaujun di rumah Kak Wilfa berpasangan dengan siapa? suami. Suami. Zauj ini artinya pasangan. Berarti kalau ini artinya pasangan ya. Kalau berarti perempuan, kalau bilang ya berarti suaminya. Kalau laki-laki berarti istrinya. Tapi biasanya kalau istrinya ditambahin takmar butoh zaujatun. Kayak gitu. Padahal sebenarnya pasangan ya. Artinya pasangan. Oke, silahkan dihafalkan dahulu ininya, jamaknya. 1 menit saja. Habis gitu kita akan acak. Kayaknya nggak 1 menit juga deh. Kelamaan nggak? Sampai 18 ya. Yap, sudah. Yuk kita akan coba. Belum Ustazah, belum. Oh, boleh, sok. Satu menit lagi ya, sampai 19. Yap, sudah. Coba ya. Ini kita ada berapa sih? Ada 10 ya? Oke. Ini ada Indonesianya doang, nah kayak gini. Yap, kita coba. Kak Nyimas, saya minta ini pria dan saudara perempuan. Pria, rijalun, rojulun. Kebalik. Balik. Kebalik. Rojulun, rijalun. Jamaknya. Tunggu, jamak saudara perempuan. Uhtun, akhwatun. Oke, sekarang Kak Nyimas silahkan pilih siapa, kasih pertanyaan 2 juga. Bu Reni, pasangan dan anak laki-laki. Pasangan, zaujun, azwajun, ibnun, banaun.
Tadi Banun, mahat. banun, Nah, banun, Banun. dan banun. ada lagi satu lagi. Banun sama Yang tunggalnya ada 2, Bu. tunggalnya. Ibnun sama Enggak, jamaknya yang ada 2. Oh, Tunggalnya jamaknya Mas Ustazah itu Ibnun. ya. ya. Jamaknya banun sama banaun. Ya. Kalau banaun itu membangun, hati-hati. Apa ya? Banuna. Banuna. Banuna Inggrisnya sih Abna. abnaun. Mm-mm. Abna'u. Lanjut, Buren. Pilih siapa, Buren? Kak Arafah, keturunan dan anak perempuan. Keturunan zurriyatun, jamaknya zurriyatun. Kemudian anak perempuan bintun, jamaknya banatun. Ya, sahih. Lagi, silakan Kak Rafa. Ah, Kak Wilfa udah ya? Kak Wilfa sama Kak ini yang belum. Kak Wilfa, oke silakan. Ya boleh. Kak Wilfa, ayah dan saudara laki-laki. Ayah abun, jamaknya abaun. Terus Ya, saudara laki-laki akhun, itunya ya, jamaknya ikhwanun, ya. satu lagi ikhwatun. Iya. Ikhwah ya. Oke, Kak ini terakhir. Kak ini berarti sisanya ibu dan wanita. Ibu itu ummahatun. Terus wanita itu imro'atun nisaun. Ya, betul. Oke, good. Alhamdulillah. Review 3 jenis kata. Oke, saya minta review Kak Aini, monggo di review. Jadi unit 4 ini review dari unit 1 sampai 3 ya. Dan nanti ada tambahan. Kalau isi sebentar. Afwan, ntar dulu. Jangan Oh, iya. melihat buku ya. Jangan melihat buku. Dilarang melihat buku. Sebisanya. Dari fiil ya Ustazah. Fiil adalah kata yang mengandung Kecil. dari yang terkecil. Oh, harf ya. Harf adalah kata yang dia memiliki makna ketika bersambung dengan kata yang Enggak. Dia punya makna. Oh, enggak ya, Ustaz. Jadi gini, dia punya makna, tapi maknanya itu tidak utuh kalau nggak bersanding dengan yang lainnya, nggak bisa dipahami gitu. Oh, berarti kata yang maknanya bisa utuh jika bersanding dengan kata yang lain. Bisa dipahami ya. Oke, betul. Terus kalau fiil itu adalah kata yang di dalamnya, kata kerja yang di dalamnya sudah memuat tentang waktu dan pelaku. Kata kerja yang di dalamnya sudah terdapat waktu dan pelaku. Kemudian kalau isim itu selain harf dan fiil gitu. Betul, kayak gitu aja. Ini kalau ini fiil lebih tepatnya nanti sebuah tindakan yang terikat oleh waktu dan pelaku. Kalau nanti kata kerja yang mengandung, berarti nanti ada kata kerja yang tidak mengandung gitu kan ya. Tapi dia selalu terikat gitu oleh waktu dan pelaku. Oke, itu isim. Nah, terus isim punya 4 properti. Silahkan saya minta properti status isim. Kak Aini, silahkan pilih siapa yang mau menjelaskan. Siapa ya? Buren. Buren, diingat ya, semuanya jangan buka buku dulu. Ya, Buren, monggo.
4 properti isim. Itu ada status, bilangan, gender, tipe. Oke, Ibu jelasin ini. Status itu bisa berupa rofa, nasab, Apa itu? atau Rofa, jen. nasab, jar itu apa? Bentuk ya, punya bentuk. Rofa, nasab, jar. Terus bilangan. Nah, belum, masih. Oh, Status masih panjang. status diceritain apanya lagi? Terus rofa, nasab, jar ini gimana kita tahu dia rofa, nasab, jar? Oh, Rofa, nasab, jar punya ciri. Cirinya ciri ada cirinya. cirinya tertuang di tabel muslimun dan Muslimatun. muslimatun. Terus, apalagi? Status itu juga punya utuh vs ringkas. Apa itu utuh, apa itu ringkas, Bu? Utuh itu yang ada tanwinnya, ringkas itu yang no tanwin. Nah, tidak. Ayo, bukan itu. Utuh itu terdengar suara N. Ringkas Oh, tidak terdengar suara N. Oke. Utuh itu terdengar suara N, ringkas tidak terdengar suara N. Ini. Muslimun. Bagaimana biar si muslimun? Biar suara N-nya nggak kedengeran, N-nya hapus saja, berarti dia jadi muslimu. Kalau tadi yang cuma tanwin saja, nanti gimana kalau yang muslimani? Muslimani. Biar nggak kedengeran suara N-nya gimana? N-nya hapus saja, nunnya. Jadi muslimah. Jadi pahami konsepnya, utuh itu terdengar suara N, ringkas tidak terdengar suara N. Kayak gitu ya. Oke, lanjut Bu. Satu lagi Bu, fleksibilitas. Itu masih di status Bu. Silahkan Bu Ren. fleksibilitas. Aduh, lupa. Ayo, siapa yang bisa membantu Bu Reni? Fleksibilitas. Fleksibilitas ada 3, Bu Ren. Ya, Kak Flex- Aini flex- aja. Lanjut. Fleksibel, semi fleksibel, non fleksibel. Oke, fleksibel itu kayak gimana? Kalau fleksibel itu adalah kata-kata yang bisa masuk ke tabel muslimun muslimatun, kemudian nama Arab, HMSS, Hud, Muhammad, Soleh, Suaib, kemudian 3 huruf yang tengahnya sukun seperti Aden, kemudian Nuh, kemudian satu lagi apa ya waktu itu ya? Apalagi ya Ustazah? Idon, pokoknya dia huruf-huruf mat. Oh iya. Itu yang fleksibel itu kayak gimana maksudnya fleksibel itu? Fleksibel itu perubahannya ngikut ke tabel. Jadi kalau rofa itu U, kemudian nasab itu A, kemudian jar itu I gitu. Oke, betul. Jadi gini ya, fleksibel nama lainnya adalah mu'rob. Mu'rob itu adalah karena kita belajar nahwu, diingat kita belajar nahwu, berarti kita fokus pada perubahan harokat terakhir. Jadi fleksibel itu nanti harokat terakhirnya bisa berubah-ubah. Bisa berupa harokat, bisa berupa kombinasi seperti tabel. Jadi dipahami fleksibel itu kayak gimana gitu ya. Pahami itu. Oke, good. Lanjut. Semi fleksibel. Kalau semi fleksibel itu ada 2, yaitu nama tempat spesifik, nama spesifik baik nama tempat ataupun yang lain gitu ya. Terus sama nama non Arab gitu. Dan semi fleksibel ini punya aturan yaitu no tanwin no kasroh.
Lanjut. Nama lainnya Ya. apa? Fleksibel. Ya, Nama lainnya apa? mulainya apa ya Ustazah? Ghairu Enggak hafal. munsharif. Oh, khairun, sorry. Oke, terus. Ya. Terus yang kalau udah selesai kan ya semi fleksibel ya Ustazah? Kemudian non fleksibel itu apa namanya kata-kata yang bentuk rofa nasab jarnya sama. Itu yang belakangnya itu alif atau alif bengkok. Oke, terus kelemahannya? Kelemahannya jadi bentuk rofa nasab jarnya sama. Oke, good. Jelas. Ya, ini dulu kita masuk ke status. Status nama lainnya adalah i'rab. Jadi di unit 4 dikembalikan semuanya ke aslinya, ke bahasa Arabnya. Oke, bilangan, adat, gender, jins, tipe, kismun. Kita masuk ke yang review status. Tadi ya, status dia punya bentuk, rofa nasab jar, punya ciri yang tertuang di tabel muslimun muslimatun, utuh vs ringkas, utuh terdengar suara N, ringkas tidak terdengar suara N, fleksibilitas, karena ini semuanya lagi membahas status, berarti fokusnya di harokat yang terakhir. Fleksibel, harokat terakhirnya bisa berubah-ubah, bisa berupa harokat, yaitu seperti di tunggal, an, in, atau bisa berupa kombinasi harokat dan huruf, seperti di dual dan jamak. Ani, aini, berarti dia ada harokat, ada hurufnya. Nama lainnya, kalau fleksibel, itu namanya mu'rab. Semi-fleksibel, ghairu munsharif. Non-fleksibel namanya mabni. Itu ya. Munsorif apa munsorik Ustazah? Munsharif. Munsorif. Oh, Ghairu munsharif. Jadi kalau semi fleksibel, dia perubahannya tidak sebebas fleksibel. Nah, dia nggak sebebas fleksibel, kategorinya cuma hanya dua saja. Nama tempat spesifik dan nama orang non-Arab. Cuman ini saja yang nanti dia perubahannya tidak bebas. Nggak bebasnya apa? Dia nggak boleh tanwin, nggak boleh kasroh. Sehingga nanti jarnya berupa fathah seperti nasob. Padahal itu adalah jar. Dan yang non-fleksibel, mabni, ini nanti kalau ada kata, dia akhirannya alif maksurah atau alif, maka nanti semua statusnya tidak ada perubahan. Tetap seperti kata aslinya. Musa, Musa, Musa. Dan yang harus diingat, konsepnya adalah semua kata di dalam bahasa Arab itu adalah rofa dan utuh. Oke, rofa dan utuh. Dia akan menjadi nasab atau jar kalau punya alasan. Dia akan menjadi ringkas kalau punya alasan. Jadi kayak gitu ya, nanti kalau ngelihat, jadi bisa mengurai. Oke, bentuk status ini, rofa nasab jar. Wah, latihan deui, Masya Allah. Ya, silahkan. Tadi Buren pilih siapa Buren? Dan koreksi Buren. Buren mau pilih siapa? Siapa ya? Kak Arofah. Kak Arofa, monggo silakan Kak Arofa diurai mirip seperti unit 1 ngurainya ya. Sampah perumahan memenuhi bak truk sampah setiap hari. Sampah perumahan. Rofa. Sampah perumahan, gini Rofa. Tunggu, sampah perumahan. Berarti idofah. Nggak ada idofah ya? Ayo. Gimana sih? Sampah rofa. Terus? Perumahan jar. Rofa nasab jar. Memenuhi nasab. Bak truk sampah setiap hari nasab juga.
Gimana Buren? Benar nggak Buren? Betul menurut saya. Masa Buren? Terus, Lihat. oh, atau gini, Gimana? Sok Buren. sampah perumahan Rofa, Sampah perumahan kemudian Rofa. memenuhi. Bentar dulu gini. Sekarang saya ini kalimat apa fragmen? Ini loh, semua kata ini kalimat apa fragmen? Kalimat. Kalimat. Berarti kalau kalimat wajib harus ada apa? Kalimat ada apa? Kalau kalimat dia kan kalimatnya ada kalimat jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ini kira-kira kalimatnya jumlah apa? Jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Pokoknya. Coba kalau jumlah ismiyah, mana mubtada'nya? Sampah. Sampah perumahan. Dia jumlah fi'liyah, ada kata-kata. Nah, itu bukannya diawali dengan mubtada itu. Sampah perumahan. Nggak, kalau seandainya ada fi'il, dia apa namanya? Jumlah fi'liyah ini. Oh, itu fi'il dia. Dia Memenuhi. fi'il. Memenuhi ini fi'il. Kalau atau gampangnya gini, setiap kalau melihat kalimat cari dulu fi'ilnya. Mana fi'ilnya? Memenuhi ini fi'il. Terus lihat ya, dalam bahasa Arab setiap kata punya status. Setiap kata punya status. Nah, kalau bak truk sampah setiap hari, ini ada berapa kata? Bak truk sampah. Ini sudah belajar jauh, disuruh balik ke satu, bingung. Yuk, coba ada lagi satu orang lagi, siapa yang bisa? Yuk, coba. Kak Nyimas, Kak Wilfa, Kak ini. Mau coba? Bak truk sampah itu idhofah, bukan? Bak truk sampah, betul, itu idhofah. Jadi gimana kalau idhofah? Berarti karena dia jadi maf'ul, baknya nasab, baknya, truknya, sampah. Truknya jar, sampahnya juga jar. Betul. Baknya, truknya, sampah. Ini kan ada 3 kata kan? Setiap kata dia punya status. Sampah, ini satu kata, rofa. Perumahan, satu kata, jar. Memenuhi, fi'il. Setiap hari, nasab. Coba dilihat dulu, kembali lagi ke unit 1. Ini berarti dia idhofahnya serial ya. Bak truk sampah. Idhofah serial tuh. Oke, yuk. Coba lagi. Yuk, yang masih bingung. Buren lagi, Buren. Tadi pagi maf'ul. Maf'ul tuh apa statusnya? Nasab. Oh, terus. Montir rofa. Bengkel jer. Memperbaiki dia fi'il. Dengan cermat nasab. Rem motor adik saya. Rem itu jer, motor adik saya idhofah. Aku motor adik saya idhofah ya, apa statusnya? Berarti apa beridhofah? Jer. Jer. Semuanya jer gitu.
Ayo, ada Ada satu. rofaknya. Motornya rofa. Motornya Rofa. Rofa itu cuma Motor. satu Motornya biasanya. adik saya Mubtada'nya kan enggak. gini, Jejer. mubtada'nya itu kan cuma satu atau enggak fiil itu kan cuma satu nantinya. Yang Rofa itu kan fa'il itu biasanya cuma satu kalau nggak ada dan. Ayo, ada yang salah ini coba diperbaiki yang punyanya Bu Reni, siapa yang bisa? Nasab Cuma ya. satu. Hah? Rim nasab. Apa yang nasab? Apa yang nasab? Yang Rem. rim. Rem, Ustazah, remnya Oke, nasab. rem. Sorry, remnya yang nasab, Bu. Hah? Dengan cermatnya, maksud bisa dimasukinnya di sini. Nggak bisa kan? Cermat. Dengan cermat, memperbaiki apa? Memperbaiki rem. Remnya siapa? Remnya motor. Remnya apa? Remnya motor. Motornya siapa? Motornya adik. Adiknya siapa? Adiknya saya. Berarti jar semuanya. Serial dia. Rem motor adik saya. Yuk, Kak Arova, cobain. Ini mah balik lagi unit 1. Tambah bingung ya kalau begitu sih, kita udah belajar yang unit tinggi terus suruh balik lagi ke unit 1 kayak gini bingung. Tapi nanti kalian menerjemahkan seperti ini. Tapi dulu saya nggak ada kayak gini jilid satunya. Masa Bu? Oh, Ibu jilid 1 dulu sama siapa? Nggak, apa namanya? Nggak sama Ustazah. Nggak ada yang kalimat kayak gini suruh apa ini statusnya Murai. itu nggak ada. Ada Bu, dari awal masa nggak ada? Nggak suruh murai gini? Nggak ada. Saya kan yang awal-awal banget pas pandemi itu Ustazah, jilid satunya. Iya, kan maksudnya tuh Ibu itu kan sebelum saya jadi guru, saya kan juga belajar. Udah ada kayak ginian, Bu. Nggak seingat Nggak ada ya, saya. aneh ya. Makanya ini tadi bingung. Oh, oke. Jadi gini. Oke, kalau bingung berarti saya kasih tahu ya. Yang namanya rofa itu pelaku. Yang namanya nasab itu adalah keterangan. Yang namanya jar itu adalah kata setelahnya. Jadi kata itu bisa dimasukinnya enggak? Contoh kayak gini, sebelum subuh, keterangan kan nasab. Alarm rofa. Alarmnya apa? Alarmnya handphone. Berarti alarm dengan handphone bisa dikasih katanya. Berarti setelah katanya dia adalah jar. Handphonenya siapa? Handphonenya teman. Jar. Bisanya lagi kan? Temannya siapa? Temannya saya. Jar lagi. Berdering, fiil. Dengan keras berkali-kali, nasab. Kayak gitu, Bu. Yuk, karena belum, wis, Bu Reni lagi. Coba Bu Reni. Wah, dengerin dulu Ustazah. Oke, yuk yang lain Kak Nyimas, cobain Kak Nyimas. Kipas rofa. Kipas rofa. Angin jar. Enggak. Kalau ini kipas angin, Kipas dia angin. satu kesatuan Oh kata iya. dalam bahasa Arab. Berarti rofa. Mirwahatun. Rofa. Kipas angin rofa. Ruangan tersebut ini nasab. Jar. Keterangan tempat kan Ustazah? Ini Apa ini jar ya? inilah. Jar ya. Jar. Kipas Ini kan anginnya kipas ruangan anginnya tersebut. ruangan tersebut. Ini jar. Menyejukkan fiil. Semua orang nasab secara merata saat siang hari nasab. Ya, betul, nasab. Sudah selesai, wes. Pokoknya kayak gitu ya. Jadi pokoknya dicoba masuki katanya. Kalau bisa dimasuki katanya berarti itu adalah jar, nanti kata setelahnya. Oke, kita lihat yang ini perubahan tabel muslimun dan muslimatun. Oke, ini lihat sejenak muslimunnya. Habis ini saya rubah menjadi kosakata yang lainnya. Ini muslimun, ini muslimatun. Nah ya. Oh, ini yang jamak taksir.
1 pulpen, 2 pulpen, banyak pulpen. Oke. Kalau jamak taksir dia memang harus hafalan. Latihan lisan. Oke, latihan lisan. Silahkan dikasih ininya, statusnya. Seorang muslim. Kak Wilfa. Tadi Kak Nimas ya, Kak Wilfa. Seorang muslim di sini statusnya apa? Langsung rubah jadi bahasa Arab. Statusnya Rofa, Muslimun. Muslimun. Oke, good. Terus Kak Wilfa satu lagi. Di masjid kami melihat 2 orang kami melihat berarti muslim. Muslimaini. Muslimaini. Apa Statusnya nasab. Nasab. Oke, muslimaini betul. Kak Aini. Makanannya orang-orang Muslim berarti di situ jar. Berarti orang-orang Muslim jar 3. Muslimina. Betul. Terus. Fitnah itu tidak mengenai seorang muslimah. Berarti dia sebagai nasab maf'ul ya. Jadi nasab ya Ustazah. Nasab seorang berarti muslimatan. Oke, good. Silahkan Kak Keburani lagi balik. Ke Kak Arafah, Fon. Kak Arafah belum. Kak Arafah. Anak-anak dibimbing oleh 2 orang muslimah. Anak-anak dibimbing oleh 2 orang muslimah. Dibimbing oleh 2 orang muslim. Anak-anak dibimbing. Berarti dia nasab adalah 2 orang muslimah. Ya, betul, nasab. Jadi 2 orang muslimataini. Muslimataini. Oke. Jangan bingung olehnya ya. Jangan bingung sama olehnya. Oke. Yuk, tar dulu. Sekarang tabel muslimun muslimatunnya saya minta satu-satu dirubah. Oke, saya minta dari Bu Reni dulu. Bu Reni, saya minta hafidun. Silahkan berubah menjadi tabel muslimun dan muslimatun. Hafidun. Nah, Hafidun. maksudnya gini. Hafidun. Maksudnya hafidun, hafidan, hafidin gitu. Betul. Hafidun. Hanya panjang ya? Hafidun, sahih. Panjang. Hafidun, hafidan, hafidin. Hafidun. Hah? Hafidun, bukan hafidan. Oh, lo. Hafidun, hafidan, hafidin. Hafidani, hafidani. Oh ya. Hafidoni, hafidoini, hafidoini. Hafiduna, hafidina, hafidina. Oke, yang perempuan. Hafidotun, hafidotan, hafidotin. Hafidotani, hafidotaini, hafidotaini. Hafidotun, hafidotin, hafidotin. Oke, Kak Aini. Kak Aini hasibun. Hasibun, hasiban, hasibin. Hasibani, hasibaini, hasibaini. Hasibuna, hasibina, hasibina. Tabel muslimatun, hasibatun, hasibatan, hasibatin. Hasibatani, hasibataini, hasibataini. Hasibatun, hasibatin, hasibatin. Oke, Kak Nimas. Kak Nimas mujahidun. Mujahidun, mujahidan, mujahidin. Mujahidani, mujahidaini, mujahidaini. Mujahiduna, mujahidina, mujahidina. Muslimatun, Mujahidun. Dikira muslimatun. Benar. Mujahidatun, mujahidatan, mujahidatin. Mujahidatani, mujahidataini, mujahidataini.
mujahidatun, mujahidatin, mujahidatin. Oke. Kak Wilfa, munfiqun. Munfiqun, munfiqan, munfiqin, munfiqani, munfiqaini, munfiqaini, munfiquna, munfiqina, munfiqina, munfiqatun, munfiqatan, munfiqatin, munfiqatani, munfiqataini, munfiqataini, munfiqatun, munfiqatin, munfiqatin. Apa yang belum? Saya belum. Arafah. Kak Arafah, munafiqun. Munafiqun, munafiqan, munafiqin, munafiqani, munafiqaini, munafiqaini, munafiqatun, kok munafiqatun? Munafiquna, munafiqina, munafiqina, munafiqatun, munafiqatin, munafiqatun, munafiqatan, munafiqatin, munafiqatani, munafiqataini, munafiqataini, munafiqatun, munafiqatin, munafiqatin. Oke, alhamdulillah masih hafal semuanya. Sekarang latihan menjawab pertanyaan. Ntar dulu, ini gini. Gini ya. Saya ambil minum dulu, bentar. Silahkan nanti balik lagi ke Bu Reni. 1, 2, nanti yang koreksi Kak Aini, kayak gitu ya. Jadi, Kak, Bu, kalau partisipannya, ngelihat partisipannya itu, ini nggak kelihatan nggak? Sama nggak semuanya? Aini, Kak Arofa, Kak Nyimas, Kak Buren, sama Kak Wilfa. Sama nggak? Atau beda? Beda-beda ya? Oke, saya kasih nomor saja ya, Nomor 1 Kak Aini, nomor 2 Kak Nyimas, nomor 3 Kak Wilfa, nomor 4 Buren, dan nomor 5 Kak Arofa. Silahkan. Berarti 1 yang koreksi, kedua. Saya sambil ambil minum dulu. Silahkan. Monggo Kak Aini dulu. 3 jenis kata. Berarti yang 3 jenis kata. Yang tadi Kak Aini jelasin. Oh, yang isim fiil huruf itu ya, Ustazah? Ya. Oh, alah. 3 jenis kata dan definisinya. Berarti kalau huruf itu apa tadi? Kata yang partikel yang memiliki makna yang utuh ketika disandingkan dengan kata yang lainnya. Gitu ya, Bu? Halo? Ini yang koreksi Buran apa siapa ya? Apa Kak Nyimas ya? Saya. Nyimas. Oh, Kak Nyimas ya? Itu harf ya. Terus harf, terus yang kedua terbanyak tadi apa? Fiil. Fiil itu adalah tindakan yang terikat oleh waktu dan pelaku. Gitu. Kemudian kalau isim itu selain harf dan fiil. Ya, betul? Ya, Kak. Oke, yuk Kak Nyimas sekarang nomor 2. Sebutkan properti isim dan istilah Arabnya. Lupa, Ustazah. Ya wes, apa-apa. Properti isimnya aja, Kak. I'rodun apa Status tadi ya? itu i'rab. I'rob ya. Terus ada mi'rob. Kalau yang Bukan mi'rob, nggak ada mi'rob. apa ya? Lupa, Ustazah, nggak tahu lah. Status i'rob, status bilangan adat, gender jinsun, tipe kismun. Itunya aja, 4 properti isimnya aja. Oke, terus masih nomor 3 masih Kak Nyimas. Nggak rame ini mah. Yuk, sebutkan bentuk status dan definisinya, silahkan. Nomor 3 saya, Ustazah. Nggak apa Kak, Kak Nyimas dulu Kak. Oh. Soalnya tadi dia nggak bisa jawab Kak. Jadi nomor 3 tetap Kak Nyimas. Yuk, silakan. Bentuk status dan definisinya. Bentuknya itu tadi ada yang rofa. Itu bukan Ustazah. Iya betul. Nasab sama jar. Nah, definisinya? Definisinya status.
Rofa itu apa? Oh, rofa itu apa? Rofa itu pelaku. Terus nasab? Nasab itu keterangan. Ya, Jar? gitu. Kalau jar itu Ini deh. kepemilikan. Jar, Pemilikan. kepemilikan atau kata setelah? Tafsirnya. Kayak gitu ya. Oke, silakan Kak. Itu Kak Wilfa, uraikan statusnya. Kakak Rofa. Teman jar. Saya jar. Memperbaiki fiil. Memperbaiki kaki nasab. Meja jar. Komputer jar. Saya jar. Oke, good. Jar. Sahih ya. Bu Ren ini paham? Paham ya? Pokoknya bisa dimasuki katanya, nya, berarti bisa. Nomor setelah Kak Wilfa siapa? Tadi saya Bu Ren, oke. Tadi Ciri yang kata saya. status bisa dikenali dari akhiran harokat maksudnya. Harokat, sahih, dan akhiran K. Kombinasi. Kombinasi. Harokat itu kan an, in. Ini harokat. Kalau kombinasi ani, ada harokat, ada huruf. Itu namanya kombinasi. Ya. Oke, yuk sekarang menentukan jenis kata. Silahkan. Siapa yang belum? Berarti Kak Rofa ya? Iya, sudah. Oke, Kak Rofa. Ini aja Kak Rofa, segini aja. Silakan Kak Rofa. Tentukan jenis kata. Yusuf, isim. Mana Yusuf? Yuwas Wisu kok Yusuf? Kok Yusuf sih? Ngantuk. Ini Bu Fitri, saya lupa Cari rupanya. Yusuf yang mana? Yuwas Lagi Wisu. apa? Enggak fokus. Lagi chat sama Bu Fitri, kelupaan katanya ada kelas. Oke, ya. Yuwas wistu, ini fiil. Fiil, sahih. Terus Huruf. disebut fi, harf. Harf. Suduri isim. Nasi isim. Oke. Silakan setelah Kak Arofa balik lagi ya ke Kak ini. Benar juga Kak ini. Anna itu harf. Hu itu domir tempel berarti dia isim. Isim. Ala itu harf. Kuli juga harf. So Kan ya, isim. Ini kan spesial mudhof. Ala kuli. Oh iya Ustazah, ala kuli nggak mungkin harf-harf bersandingan gitu ya? Iya, betul. Kuli ini adalah isim dhorof ya. Isim Kuli. loh. Atau spesial mudhof itu adalah Spesial isim. mudhof. Oke, setelah Kak ini Kak Nyimas berarti. Silakan Kak Nyimas. Sakharna itu fi'il. Alhamdulillah. Ha itu isim. Oh ya isim, ha itu isim afwan. Kok jadi La harf. La harf, Kum isim. kum isim, sahih. Oh, masih ada. Siapa? Kak Wilfa ya? Inna itu harf. Allah itu isim. La yuhibbu. Berarti dia fi'il. Betul ya? Mufsidina isim. Isim. Betul ya, itu fi'il. Sekarang tentukan status katanya. Berarti ini Buren. Ada Uqadi. Ukodi statusnya.
jar, Cek. afwajan, nasab, al-anharu rofa, jannatin, atin. Jannatin. Bisa nasab atau jar. Sahih, bisa nasab jar. Oke. Lanjut. Siapa? Arfa ya? Qajimatun rofa burhanani. Ini rofa juga ya? Rafa, betul. Itu. Darajatun ini rofa al-mutanafisuna. Rofa juga. Rafa juga. Oke, lanjut. Siapa? Balik lagi ya ke Kak ini lagi. Ifatani, tani berarti rofa. Al-kitabi itu jar. Ayataini nasab atau jar. Al-mutaffifina ina nasab atau jar. Oke, sahih. Utuh VS ringkas. Utuh terdengar suara N, ringkas tidak terdengar suara N. Ya. Lihat, hati-hati ini yang sering salah, hati-hati yang di sini. Antara dual dan tunggal nasab. Kalau tunggal nasab, dia memang aslinya, kalau tanwin, itu memang aturan penulisannya ada alifnya. Tapi begitu dia ringkas, alif ke atasnya turun lagi ke bawah. Muslimah. Tapi kalau yang dual, alifnya nggak turun, tetap naik. Kenapa? Karena yang dihapus adalah nunnya. Jadi tetap naik alifnya, dan ininya bukan utuh. Ringkas, dia muslimah, gitu. Itu yang sering salah. Dan yang harus diingat, meskipun ringkas, dia tidak merubah statusnya. Bilangannya juga nggak berubah, meskipun ringkas. Ini yang perempuan. Oke. Yang ini jamak taksir. Pokoknya intinya hilangkan suara nun, gitu aja. Jadi nggak bingung mau dia jamak yang reguler, irreguler, ataupun isim jamak. Nah, sekarang ini. Dulu waktu di unit 1 tidak dijelaskan 4 alasan utuh menjadi ringkas. Di unit 4 dijelaskan. Kata itu utuh, dia bisa menjadi ringkas kalau kalau dia itu mudhof. Kata itu boleh ringkas kalau dia mudhof. Yang kedua, kalau dia munada, panggilan. Ya Dawudu, ya Rahmanu, ya Rajulu. Karena aturannya kalau ada ya, itu aturannya harus rofa ringkas. Ini nggak ada ya aturannya ya munada? Oh, belum. Oke, aturannya ya munada nanti ada di lanjutan di unit lain. Sekarang hanya ini saja yang diperlihatkan dulu aturannya ya munada. Kalau ya munada, dia ketemu dengan isim, satu isim doang ya, isim umum. Ini nanti aturannya rofa ringkas. Ya Dawudu, ya Muhammadu, ya Rajul. Munada. Dan yang ketiga adalah la absolut. La absolut punya aturan turn. Tunggal, umum, ringkas, nasab. Tunggal, umum, ringkas, nasab. La absolut ini adalah nama lainnya la nafiyatu lil jinsi. La yang
meniadakan, tapi meniadakannya itu benar-benar sangat kuat. Dan nanti la nafiyah ini la ketemu dengan isim la-nya. Isim la-nya harus aturannya ini. Ini isim la, ilaha. Ilaha dia tunggal, umum, ringkas, dan nasab. Ilaha. Tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Allah. Jadi nerjemahinnya seperti itu. Ini aturannya. Belum, nanti pada unit 6 nanti akan dibahas. Oke, la absolut itu la ikraha. Tidak ada paksaan sama sekali di dalam agama. La raiba fihi. Tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Jadi ada kata-kata sama sekali. Ya. Ini la absolut. Dan yang keempat, semi fleksibel. Karena aturannya semi fleksibel nggak boleh tanwin, sehingga dia jadinya ringkas. Nggak boleh tanwin, no tanwin, ringkas. Dibahas lebih dalam pada bagian fleksibilitas. Oke, tadi apa aja? 4 tadi itu? Mudhaf. Ini ya, 4 alasan untuk menjadi ringkas. Mudhaf, Panggilan. dan la absolut, dan semi fleksibel. Saya kok gatel kepengen ngejelasin tentang panggilan. Oke, lihat ya panggilan. Ya, kalau nanti panggilannya ini isimnya umum, cuman satu isim, dia aturannya rofa ringkas. Ya Muhammadu, ya Dawudu. Tapi kalau panggilannya ini berupa idhofah, aturannya mudhofnya harus nasab. Mudhofnya harus nasab. Oke, berupa idhofah. Ya Aba Bakrin. Ya Aba Hurairata. Kenapa kok satunya Aba Bakrin, satunya Hurairata? Ayo, ada yang bisa? Hurairata semi fleksibel kan? Kalau Bakrin? Bakrin. Ini idhofah. Apa Ayo. Bakrin? Bakrin tengahnya sukun ya? Tengahnya Fleksibel. sukun, sehingga jadi fleksibel. Jadi ya Aba Bakrin, ya Aba Hurairata. Jadi kalau dia namanya itu berupa idhofah, maka mudhofnya harus nasab. Ya Abdallahi, bukan ya Abdullah, salah. Ya Abdallahi. Kayak gitu. Oke. Ini aturannya idhofah. Aturannya ya munada ya. Ya apa Bakr? Catatan penting ini. Awalan al bukan urusan utuh ataupun ringkas. Karena 4 alasan ringkas di atas berlaku tanpa al. Jika terdapat al, alasan ringkasnya menjadi gugur. Ya, karena dia bukan utuh ataupun ringkas al itu. Awalan al tidak menyebabkan ringkas, hanya menghilangkan tanwin. Al ditambah muslimun jadinya al-muslimu. Tapi kalau ditambah muslimunah, dia nggak menghilangkan nunnya. Tetap al-muslimuna. Seperti itu ya. Jadi makanya kenapa alif lam itu bukan ringkas, bukan utuh. Kesimpulan 4 alasan utuh vs ringkas, yaitu ini. Ini wajib dihafal. Biar nanti pas waktu ngelihat kalimat atau menerjemahkan dari Indonesia Arab, Arab Indonesia, atau pas mengharokati, itu sudah bisa. Utuh jadi ringkas, mudhaf, munada, la nafiyatul lil jins, dan semi fleksibel. Ini Kak. Mamnu minas sarfi, nama lainnya juga. Mamnu minas sarfi atau ghairu munsharif. Kalau nanti belajar di tempat lain, nanti istilah-istilahnya kalau bingung,
Ini istilah Arabnya. Ya, lanjut. Lanjut ini. Oh, ada hikmah. Hikmah masuk ke hikmah. Apa ini hikmahnya? Saya enggak tahu, belum belajar. Nanti mukminun turun munfikun. Ini diingatkan ya. Kak, ini ingatkan saya hikmah. Nanti hikmahnya diingetin ya. Banyak ternyata hikmahnya. Ini hafalan kosakata, fleksibilitas. Nanti, oke, hafalan kosakata lagi. Kita hafalan kosakata lagi. Ini langsung aja, nggak usah dihafalkan kayak tadi. Ini apa? Ini langsung ditebak saja terjemahannya apa. Oke, kita mulai dari yang paling bawah dulu. Absensinya di saya, Kak Wilfa, silakan. Mana yang Kak Wilfa kira mudah, yang dianggap mudah yang mana? Qalbun, hati, Kolbun, kulubun, hati. Terus, dua. ainun, Ainun, mata. mata. Oke, silakan Kak. Udah ganti lagi. Kak Buren. Bebas milih ya. Beda, pilih, bebas. Yadun, ID, tangan. Nomor Ya, 16. ini Nomor tangan. 17. Roksun, ru'usun, kepala. Oke, sahih. Lihat ya, sambil diingat-ingat jamaknya. Habis itu Kak Nyimas. Basorun melihat, sam'un mendengar. Apa? Basorun melihat, Basorun melihat, sam'un mendengar. mendengar. Oke, penglihatan, pendengaran ya. Oke, terus Kak Arofah. Sudurun dada. Bisa? Betul? Wujuhun wajah. Betul. Kak ini terakhir. Lisanun berarti lisan mulut gitu ya, Ustazah. Kalau famun lisan, apa? lidah. Oh, lidah. Lisanun, lidah. Famun apa, Famun, Ustazah? mulut. Oh, famun mulut, lisanun lidah. Lisanun alsinatun, famun afwahun. Ini diingat jamaknya ya, jamaknya. Kebanyakan jamaknya adalah jamak taksir. Kebanyakan ini hampir semuanya ini jamak taksir ya. Oke. Ini nggak usah lah ya. Ini mau dicoba? Tadi nggak dihafal atau nggak usah? Yang penting punya kosakata itu aja ya. Menjodohkan, apa ini menjodohkan? Oke, nggak pakai menjodohkan. Ini mah sama. Silahkan. Yang pertama dari Kak ini. Cari dulu yang mudah, Kak. Yang dapat yang kebagian akhir yang susah. Makanatun itu tempat ya, Ustazah. Terus baitun, buyutun itu rumah. Betul. Silahkan Kak ini, pilih Kak ini siapa? Kak Rafa. Kak Rafa, silakan. Qaryatun, Quran itu kampung ya, Zah? Kampung. Puro. Kampung bukan, Zah? Kota. Betul. Qaryatun Qura itu kampung. Madinatun, Madainun itu baru kota. Oke, ke Kak Arafah pilih. Bu Reni. Buren, silakan. Nomor 24. Jabalun, jibalun, gunung. 29. Babun, abwabun, pintu. Betul. Silakan Buren pilih siapa? Kak Wilfa. Kak Wilfa. Kayaknya saya nggak ada yang tahu ya.
Bun. Ada yang tahu? Bina. Itu Kak Wilfa tadi ngejawab ini. Siapa Kak Wilfa? Bukan ini. Binaun bunyanun. Al-muslimu kalbunyan. Yashuddu ba'duhum ba'duh. Kayaknya saya tadi nggak merhatiin yang itu deh. Nggak, siapa ini yang bilang bina tuh Kak ini bukan? Atau siapa tuh yang tadi awal-awal tuh? Bangunan. Bunyanun itu bangunan. Binaun bunyanun ini bangunan. Terus mana lagi atau siapa yang bisa silahkan. Baharun laut saya. Bahrun laut. Terus Maskanun. Apa nih? Masakin. Mungkin. Nah, tempat juga bukan maskanun. tempat juga tempat tinggal juga maskan. Biasanya kalau kita bilang maskan kos-kosan, kita ke maskan, kita ke kos-kosan. Maskan tempat terus 30 Ruangan. ruangan, betul. Ghurfatun ruangan. Ini tempat tinggal tuh, tempat tinggal. Ini ya, bangunan, kota. Nih jangan lupa ini laki-lakinya, ini perempuannya, versi laki-laki, versi perempuan. Baitun buyutun, darun diarun, perempuan. Yuk, fleksibilitas, masuk ke fleksibilitas. Fleksibilitas dia nama lainnya adalah mu'rab atau munsorif, tapi nggak usah munsorifnya, nggak terkenal, yang terkenal lebihnya ke mu'rab. Tampilan berbeda untuk setiap status, mayoritas isim tergolong fleksibel, bisa masuk ke dalam tabel muslimun dan muslimatun, bisa utuh ataupun ringkas. Non fleksibel, ini salah. Mabniun. Tampilan selalu sama untuk setiap status. Berakhiran alif atau alif bengkok atau alif maksurah. Dunia Musa isim mausul. Alladzi, alladzina isim isyarah. Hadza dan hadhihi. Oke, jadi kalau non fleksibel nggak usah bingung. Non fleksibel. Semi fleksibel. Saya ngantuk. Semi fleksibel menjadi nah ini dia pelajaran barunya. Semi fleksibel menjadi fleksibel kalau dia berawalan alif lam, kalau dia sebagai mudhof dan 3 huruf tengahnya sukun. Contoh, masajid ini semi fleksibel. Karena kenapa semi fleksibel? Ayo ada yang masih ingat? Kenapa? Nama spesifik. Karena dia apa? Jamak taksir. Jamak taksir yang semi fleksibel ada 4. Apa aja? Masajidu. Terus? Udah belum sih? Belum ya? Udah, Mafatih gitu ya? Kenapa, Buren? Mafatih. Iya, mafatihu, ulama'u, anbiya'u. Belum, lupa. Itu unit 4. Lupa. Ini belum. Jadi gini, masajid itu adalah semi fleksibel. Nah, nanti kalau seandainya saya tambahkan alif lam, dia kembali menjadi fleksibel. Oke, sekarang berarti dia adalah gimana? Wabiya'un wa sholawatun wal masajidu. Nggak boleh jidun ini loh, asalnya kan nggak boleh gini, nggak boleh jidun, nggak boleh gitu kan, karena dia kan no tanwin, nggak boleh tanwin kan, sedangkan ini semuanya tanwin ya. Nih, wa antum akifuna fil masajidi, ada fi, kalau nggak ada alif lam masajida, begitu dikasih alif lam masajidi boleh, karena asalnya
dia semi fleksibel menjadi fleksibel kalau ada alif lam atau dia sebagai idhofah mudhaf. Am lahum syuraka'u. Ini masih syuraka seperti ulama'u. Nanti ada ini ya. Dia semi fleksibel. Nah, kalau seandainya syurakanya ini jadi mudhaf, maka dia boleh kembali lagi menjadi fleksibel. Min syuraka'ikum. Jadi dia boleh kasroh. Boleh terima kasroh. Kenapa? Karena dia menjadi mudhaf. Kalau dia sendirian nggak boleh meskipun di depannya ada harf jar. Biasa kayak aturan semi fleksibel. Oke, lihat ini. Syayatinu. Dia fleksibel ya. Tina. Kok syayatinu ini karena seperti mafatihu ya. Seperti mafatihu ini kayaknya dijelasin dari sini. Oke. Mafatihu, ini syayatin, bentuk-bentuk seperti ini adalah semi fleksibel karena dia jamak taksir tertentu. Jadi nanti ada 4 jamak taksir tertentu yang dia semi fleksibel. Salah satunya bentuknya seperti syayatinu. Fathah, alif, kasroh, ya, dhammah. Kayak gitu ya, yang samanya itu seperti itu sigohnya. Ketika dia semi fleksibel, begitu dia jadi mudhaf, dia lihat di sininya di jarnya, dia boleh jar. Harusnya kan nggak boleh jar. Saya tina di sini ya, tapi ini bisa tini. Oke. Atau dirubah pakai alif lam. Ini boleh terima kasroh. Yang fleksibel 3 huruf tengahnya sukun. Pokoknya dihafalkan yang asalnya semi fleksibel menjadi fleksibel, yang asalnya semi fleksibel berubah menjadi fleksibel jika ditambahkan alif lam atau jika dia menjadi mudhaf atau kalau 3 huruf tengahnya sukun. Udah ini sudah. Kalau diteruskan nanti takutnya bingung. Ini masih mau diterusin, takutnya bingung. Apa? Mau diterusin, jadi ini itu aturannya semi fleksibel. Aturannya semi fleksibel itu sangat banyak. Ini aturannya semi fleksibel. No tanwin, no kasroh kan? No tanwin, no kasroh. Tapi semi fleksibel itu bisa menjadi fleksibel kalau aturannya ini. Nanti ada lagi kategorinya. Yang semi fleksibel itu kategorinya adalah semua nama perempuan. Mau Arab, mau non-Arab, dia tetap semi fleksibel. Nggak boleh terima kasroh, nggak boleh terima tanwin. Oke. Yang kedua, nama laki-laki dengan kosakata non-Arab. Ya tadi ya, semi fleksibel. Lelaki Arab tapi tidak punya lawan gender. Ini juga semi fleksibel. Maksudnya gimana lawan gender? Kalian kan sudah pernah belajar di unit 2 di isim fa'il dengan isim maf'ul. Nah, kalau isim fa'il dengan isim maf'ul, dia punya versi perempuannya kan? Nah, kalau yang semi fleksibel nggak punya versi perempuannya. Contoh, Mahmud. Mahmud ini kan bentuknya bentuknya adalah isim maf'ul. Laki-lakinya Mahmud, perempuannya Mahmudah. Perempuannya kan, berarti ini punya lawan gender. Kalau dia nggak punya lawan gender, nggak seperti bentuknya isim fa'il atau isim maf'ul, gampangnya kayak gitu. Nggak bentuknya seperti isim fa'il atau isim maf'ul, berarti dia tidak punya lawan gender. Berarti dia adalah semi fleksibel. Contoh, Umaru. Umar ini punya bentuk perempuannya nggak? Kalau perempuannya Umaroh gitu, ada nggak? Nggak ada kan? Umar ya wis Umar. Amar ya sudah Amar, nggak ada Amaroh gitu, nggak ada namanya.
Karena dia tidak membentuk seperti sigohnya isim maf'ul atau isim fa'il. Kalau dia membentuk seperti sigohnya isim maf'ul atau isim fa'il, berarti dia pasti punya lawan gender. Contoh yang seperti isim fa'il tadi, hafidun. Ini laki-lakinya, perempuannya apa? Hafidotun. Nah, itu maksudnya ya. Maksudnya tidak punya lawan gender itu. Terus lelaki Arab yang punya lawan gender itu fleksibel ya, sama kayak yang tadi ini Mahmud dan Mahmuda ini ya. Kecuali 3 huruf tengahnya sukun, dia akan menjadi fleksibel lagi. Terus 4 nama nabi ini mah kayak aturannya fleksibel dan semi fleksibel aja kayak biasa. Penambahannya cuma yang ini, yang lawan gender. Tambahannya itu aja. Udah, masih banyak. Sudah selesai. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Bingung nanti, kasihan. Terus ngantuk juga. Nanti ini dibaca-baca ya. Ini semi fleksibel, ini banyak tuh. Nah, nanti masuk ke jamak taksir tertentu. Ini. Dibaca-baca dulu. Tuh. Nanti kita masuk ke superlatif sama komparatif. Oh, enggak ya. Enggak ya. Kita enggak masuk ya. Superlatif, komparatif enggak masuk. Oh, belum. Oh, belum diajarin. Nah, ini loh. Nih, lihat di sini semi fleksibel itu ada banyak. Ada semua nama perempuan, nama laki-laki, nama tempat spesifik, jamak taksir tertentu yang pakai pola ini. Komparatif, warna, cacat tubuh. Semi fleksibel menjadi fleksibel punya 3 aturan yang ini. Ini nanti dibaca di buku, ada nggak sih kesimpulan dari semi fleksibel? Ada nggak di buku? Belum punya bukunya, Ustazah. Hah? Belum punya bukunya? Belum beli. Oh, Belum beli, ya. oh. Yang lainnya juga sama, belum pada beli? Belum, Atau Ustazah. udah ada? Belum. Oh, Kak Aini sama siapa yang belum? Belum, Saya Ustazah. juga belum. Oh, belum semuanya berarti Bu Ren doang yang udah Mbak ya? Saya ada sudah bukunya. Oh, udah ada Kak Arofah. Bu Ren pakai yang buku lama apa buku baru Bu Ren? Dua-duanya saya pakai. Wes, hebat. Nah, itu yang baru pada lepas itu loh, Ustazah, malahan yang cetakan baru. Oh gitu, malah yang kuatan yang cetakan lama. Iya, yang cetakan lama itu malah apa namanya kan cuma di cetakan itu kan nggak tebel-tebel kan, jadi malah Heeh. yang baru tuh malah pada lepas. Oh, Saya kayak cetak ulang, Bu. Suruh bawa ke tempat percetakan, suruh cetak ulang. Saya cepat-cepat juga. oh, Kak Arofah lebih apa namanya lebih kreatif, saya dibawa lagi cetak. Diapain? Diapain Kak? Dibawa ke tukang fotokopi di Ke tempat cetak percetakan aja. Nah, dilem balik gitu, dicetak balik lah. Oh, dilem ulang. Ada Iya, rapi kalau di lagi. sini mah bukan ke percetakan kali, ke fotokopi dirapihin lagi gitu maksudnya ya? Nah, itu. Ke fotokopian ya. Bisa ya. Oh ya, oke, besok punya aku tak bawa juga. Ke fotokopian. Ya, ini punya saya juga. Hmm. Kalau saya mah malahan yang lama yang sudah rusak, copot-copot. Karena dulu masih sering dibuka-buka. Kalau sekarang sudah tak pernah buka-buka. Kalau yang baru itu saya nggak pernah buka-buka, jadi masih cantik, masih cakep, rapi. Tebel ya bukunya, Bu Ren? Ini tuh yang jilid 3. Iya, Paling jilid tebal. pertama Ini tebel. sih. Ada kan ada 3 buku, yang jilid 1 dan 2 itu nggak Tipis-tipis tebal. ya. Saya ada yang jilid 1, 2. Yang jilid 3 kayaknya paling mahal gitu. Kayaknya lebih tebal gitu. Ya, tebal kan dari unit 4 sampai unit 10, Kak. Yang jilid 3 ya kali jadiin 1 itu jadi tebal. Dijadiin 1 dari unit 4 sampai 10. Jadi ya tebal gitu. 4 sampai 10. Oh iya ya, karena udah jilid 3 sampai 10 ya. Ya ini nanti kita akan ulang lagi ya tentang fleksibilitas. Sudah 21.30 sudah tak kuat, ngantuk ini ngelindur ngelantur ngomongnya kemana-mana takutnya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak.